Pesan dari mantan DC pinjol soal hapus data dan juga jasa joki. Ini perlu diwaspadai ya, karena akhir-akhir ini banyak banget rumor-rumor soal hapus data, jasa joki, dan seterusnya. By the way, ini mantan DC pinjol yang ngomong, yang menyampaikan bahwa sebenarnya begitu-begituan itu nggak ada. Gitu ya, begitu-begituan itu justru akan menjadikan ini menjadi ranah pidana. Yang tadinya perdata bisa jadi nanti akan digiring menjadi ke arah pidana. Kenapa? Karena ada unsur penipuan. Karena memang ada pasal pidana itu yang melakukan pinjaman tapi dengan tujuan dan niat untuk melakukan penipuan. Nah, kalau jasa joki atau hapus data, ini kan hapus data ini aja itu kan udah ambigu ya. Hapus data yang mananya nih? Hapus data di sistem kah? Hapus data di mananya? Ya, atau hapus ngehack sistem dari pinjolnya kah? Atau itu kan sebuah tindakan kriminal sebenarnya. Nah, sedangkan jasa joki, oke lah, jasa joki itu mungkin nggak termasuk yang gimana-gimana gitu loh. Karena memang prosesnya meminjam dan mereka hanya menggunakan akun kalian dan data-data kalian untuk mengajukan pinjaman online. Nah, ini mungkin unsur kriminalnya tidak begitu kelihatan, tapi ini akan menjadi unsur penipuan juga, ya. Unsur penipuannya ini yang menurut saya gawat. Unsur penipuannya ini yang menurut saya ya bisa disalahgunakan. Iya kalau kalian cuman begitu. Kalau data kalian dipakai buat nipu ke tempat lain, bagaimana? Nah, DC pinjol seringkali yang di lapangan ya, yang menagih ke rumah seringkali kayak mendapatkan kayak informasi-informasi gitu loh. Seringkali mendapatkan informasi-informasi dan kayak apa ya? Kayak wawasan-wawasan gitu ya teman-teman ya, kayak ada yang nggak bisa bayar diceritain karena apa? Karena kejebak pinjol ilegal, karena kejebak jasa joki, karena kejebak hapus data, dan ada yang juga yang utang pakai jasa joki, dia dapat uang sedikit, jasa jokinya bawa kabur uang yang banyak. Nah, berbagai macam kronologi dan modus-modus ini tuh ya di lapangan udah apal, dan mereka ternyata ya banyak loh orang-orang yang ketipu dengan hal-hal seperti itu. Makanya buat teman-teman hati-hati, nggak semua orang itu berniat baik menolong kalian, tidak. Nggak semua orang itu mau sukarela membantu kalian, enggak. Banyak juga yang hanya mencari keuntungan dari teman-teman semuanya. Yang bisa menolong kalian hanyalah diri kalian sendiri, bukan orang lain. Jadi untuk itu, kita harus berjuang sendiri, nggak boleh menggantungkan dengan orang lain, nggak usah butuh-butuh bantuan, karena kita itu fokus di nyari uangnya dulu deh. Uangnya udah dapat, uangnya udah enak dapatnya, insya Allah masalah pinjol akan selesai dengan sendirinya. Nggak perlu fokus dan buru-buru untuk menyelesaikan pinjolnya. Yang kita fokuskan adalah mencari penghasilan tambahan, meningkatkan income utama kita, bagaimana caranya penghasilan bulanan kita itu terus meningkat, dan perlahan kita akan bisa membayar utang-utang tersebut. Amin, amin, ya robbal alamin. Tetap semangat, jangan lupa untuk terus berdoa.